ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu untuk setiap kebaikan-Nya, untuk setiap berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau teramat baik. Engkau yang mencukupkan kami, Engkau yang menjagai hari-hari kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami. Mari saat ini renungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Engkau terima. Walaupun mungkin jalanmu tidak senantiasa mulus. Walaupun mungkin engkau menghadapi banyak ujian. Percayalah karena
Itu boleh terjadi karena Dia mengasihi engkau. Karena engkau bukan anak gampangan. Engkau biji matanya. Dia rindu membentuk engkau menjadi begitu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang sudah engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Ampuni kami bila mana dalam hari-hari kami lupa untuk mengucap syukur. Ampuni kami bila mana kami terkadang lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak mengeluh ketimbang mengucap syukur. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang lebih dipenuhi dengan ucapan syukur setiap harinya. Sebab Engkau Allah kami yang baik, senantiasa bersama kami, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau memulai PD kami, PD spesial ulang tahun yang ke-25. Kami rindu boleh lebih banyak lagi teman-teman kami yang datang bergabung. Walaupun mungkin mereka di tempat kami, di tempat masing-masing. Dan kami percaya malam ini akan boleh menjadi malam yang penuh berkat. Malam yang berbeda dibandingkan dengan malam-malam biasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya. Shalom teman-teman, saya izinnya buka masker, susah ngomongnya, menyanyi pakai masker agak-agak susah. Ya shalom, saya berharap saya bisa dengar suara kalian semua. Tapi saya percaya di rumah kalian masing-masing, di bangku kalian masing-masing, kalian juga membalas ucapan saya. Shalom, shalom ya teman-teman. Shalom. Kita melihat bahwa hari ini, puji Tuhan kita bisa berkumpul walaupun masih pakai masker, walaupun di luar pandemi belum beres, tapi kita bersyukur bahwa kita anak-anak Tuhan gak mau dikalahkan dengan yang namanya pandemi. Pelayanan harus tetap jalan, memuji Tuhan tetap jalan. Amin. Amin ya teman-teman. Saya mau ajak teman-teman untuk saat ini kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan roh Tuhan. Kita percaya bahwa saat ini roh Tuhan ada di dalam kita. Amin. Dan dengan roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Saya rindu teman-teman juga boleh bertepuk tangan, boleh bergoyang di tempat masing-masing. Sungguh Engkau mulia Tuhan. Kau mulia, bercahaya, roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu, karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa semesta memuja. Hatiku menyembah-Mu Tuhan. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu mengubahkan, karya salib-Mu membukakan anugerah
terbatas, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi Tuhan, surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja, semesta memuja. Hatiku menyembah Kau Tuhan. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau mulia, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mulia, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada henti-hentinya kami mengucap syukur. Dan kami mau bersorak untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Sebab sungguh Kaulah batu karang kami, kota benteng dan perlindungan kami. Mari kita serukan, mari kita berikan sorakan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bersorak untuk nama-Nya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Serukan haleluya, 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 kekal mulia. Serukan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari bersorak untuk Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Engkau batu penjuru kami, dan dari Engkaulah keselamatan kami. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Serukan haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak,
Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sungguh Dialah yang agung dan perkasa. Serukan Dia agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, bersorak, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Berikan sorak-sorai terbaik-Mu. Sungguh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang terbaik, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Sungguh Dia dahsyat, sungguh Dia mulia, sungguh Dia perkasa. Amin. Mari saat ini teman-teman, kita rindu untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk sejenak mengingat kembali hari ketika engkau jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Hari ketika engkau menyadari betapa Yesus sungguh mengasihi engkau, betapa sungguh Dia mencintai engkau, dan betapa Dia sudah menyelamatkan engkau. Mungkin dalam perjalanan mengikuti Dia tidak berarti segala sesuatunya tampak jadi mudah. Bukan berarti hidup kita jadi tanpa masalah ketika ikut Yesus. Tapi kita tahu, ketika kita bersama Tuhan kita Yesus, tidak ada halangan yang tidak bisa kita lalui. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati ketika kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Ujilah hati kami. Ujilah kami Tuhan. Murnikan kami. Agar dalam setiap rintangan yang kami hadapi, dalam setiap masalah kami justru dibentuk untuk menjadi lebih indah lagi. Dan kami rindu
untuk menjadi lebih setia lagi. Sampai dengan akhir hidup kami mau ikut Engkau selamanya. Sungguh saat ini kami rindu untuk menaikkan pujian ini, penyembahan ini, sebagai iman kami, sebagai doa kami. Bahwa Engkau Allah yang mengenal kami, tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Jamah setiap hati kami saat ini. Peluk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kasih-Mu saat ini. Jangan ada yang terlewat satupun Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Betapa Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang janganmu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau mengenal kami, Bapa. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sungguh kini kami percaya Tuhan,
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Sungguh kami mau setia Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, kami mau setia Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan bertahta selamanya, tiada pernah tinggalkan sampai akhir hidupku. Ya la seke, ora ya la seke, ora ya la seke, seke ya la seke, ora ya la seke, ira la ya se. Sikiara takara la bara sikiara la mana ya la bara ya bara sikiara la mana ya. Sikiara la mana ya la bara sikiara la. Hadirat Tuhan memenuhi Engkau pada saat ini. Jangan Engkau keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Dan sadarilah betapa Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang sungguh dekat. Dia Allah yang sungguh merindukan engkau. Anakku, mengapa engkau menjauh daripadaku? Aku Allah yang sanggup untuk mengatasi segala perkaramu. Aku merindukan engkau. Sekiara batakara labara sekiara labara yara baraba sekiara labara yara.
Tuhan Allah memberikan sukacitanya, sukacita yang baru kepada begitu banyak anak-anaknya pada malam hari ini. Ia menguatkan yang lemah. Ia memberikan kesembuhan pada banyak hati yang terluka. Tuhan Allah tidak pernah berhutang. Dan Ia Allah yang setia pada janjinya. Janjinya kekal, ya dan amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Betapa Engkau Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan begitu dahsyatnya Engkau Tuhan. Cinta kami untuk Engkau tidak akan pernah bisa cukup untuk membalas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini sudah ada begitu banyak anak-anak-Mu yang dipulihkan. Sudah begitu banyak anak-anak-Mu yang dimenangkan pada saat ini juga. Dan kami mengucap syukur kalau malam hari ini Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Ko Johan Wijaya, untuk membawakan firman-Mu. Kami berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang mengurapi Ko Johan dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Engkau yang urapi setiap perkataan yang keluar dari lidahnya, agar sungguh setiap apa yang ia sampaikan sungguh adalah cerminan isi hati-Mu saja Bapa. Dan ubahkan hati kami menjadi serupa tanah yang subur. Ubahkan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang mau tekun mendengarkan. Kami percaya firman-Mu sungguh hidup dan berkuasa untuk mengubahkan setiap kami. Dan kami percaya tidak akan ada satupun firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Tapi setiap firman itu akan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami siap untuk berbuah Tuhan. Kami siap untuk berbuah lebih dan lebih lagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup dan bertahta sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, Ko Johan sudah siap? Sudah? Shalom, Shalom. puji Tuhan. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk PD Sanmar. Ya, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya, terus bertumbuh dalam Tuhan. Maaf, malam hari ini saya tidak pakai videonya karena jaringannya tidak terlalu soft ya. Karena tadi waktu nyanyi-nyanyi saya udah lihat berapa kali sempat terputus seperti itu. It's okay ya buat semuanya ya. Oke. Baik. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi walaupun via streaming kali ini. Memang kondisi sedang tidak mudah. Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Malam hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang namanya Purify Me. Teman-teman, waktu saya baca tentang Purify Me, tema ini bukan sebuah tema yang mudah. Ya, ngomongnya mudah, tapi ngejalaninnya nggak mudah, teman-teman. Ya, karena untuk mempurify hidup kita, memurnikan kita, seringkali sebuah keadaan Tuhan pakai di situ. Dan keadaan itu yang namanya adalah perkara, pergumulan, pencobaan. Nah, perkara, pergumulan, pencobaan atau masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, itu seringkali Tuhan pakai menjadi alat untuk memurnikan kita, saudara. Dan lewat proses itu pun tidak menyenangkan. Malam hari ini kita akan melihat dari Ayub, satu pribadi yang begitu dekat sama Tuhan,
Tapi satu waktu dia merasa Tuhan begitu jauh dalam setiap perkaranya. Dalam setiap pergumulan yang dia sedang hadapi, dia cari Tuhan, dia bilang, tapi dia nggak tampak. Kemana ya, saudara ya? Karena dalam pergumulan seringkali terjadi seperti itu kan. Waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, lalu kita masuk di dalam pergumulan itu, kita merasa Tuhan nggak di sana. Tapi mari kita baca di dalam Ayub 23 ayat 10. Ada ketua BPK, saya mesti salamin dia dulu nih. Kalau enggak nanti sudah habis pandemi, saya nggak dikasih bakso goreng 1, 2, 3. Apa kabar bakso goreng 1, 2, 3? Bukan Pak Krisnya dulu ya. Selamat malam bro. Shalom. Malam. Puji Tuhan. Baik, kita balik kepada bacaan tadi ya. Ayub 23 ayat 10. Dikatakan seperti ini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kita baca di ayat 8 dan 9 dikatakan di sana, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia, di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Tetapi ayat 10, waktu Ayub merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Waktu Tuhan dia cari dalam pergumulannya, dalam proses iman yang dia sedang hadapi, dia tidak menemukan Allah di situ, tapi ayat 10 dia mulai berbalik. Dia katakan seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub belajar saat itu, dalam perkaranya, dalam pergumulannya, Tuhan sedang menguji dia, dikatakan. Karena Tuhan tahu seluruh kehidupannya. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Tuhan tahu berapa tahun ke depan tentang kehidupannya kita. Karena dia pemilik kehidupannya kita. Dan saat pengujian itu berjalan, maka Ayub bilang dia akan timbul seperti emas. Nah, saudara, ada yang punya toko emas sekarang yang lagi menyaksikan acara ini? Kalau ada boleh dihidupkan mic-nya. Atau ada banyak menyimpan emas, jangan dihidupkan mic-nya. Ya. Nah, emas hari-hari ini menjadi barang yang begitu berharga. Ya, bukan cuma hari-hari ini, saudara, tapi dari dulu. Tapi harganya lagi gila-gilaan nih. Ya. Saya juga bergerak di bidang investment, jadi melihat pergerakannya dari tahun kemarin ini melambung terus, tapi mulai pada sebuah titik di mana udah lebih bukan stagnan ya, tapi di titik itu dia belum bergerak lagi sekarang. Nah, ternyata emas itu begitu berharga, saudara. Tapi kita akan melihat nanti bagaimana kita bisa jadi berharga di hadapannya Tuhan. Seperti emas, bahkan kita lebih berharga lagi daripada emas. Dan proses ini tidak enak, proses ini tidak mudah, saudara. Tapi kita perlu tahu, kenapa sih sebenarnya tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah perkara, mengalami sebuah pergumulan. Hari-hari ini, setiap hari mungkin waktu dari bulan Maret kita dengar tentang pandemi, orang mulai bicara tentang banyak hal, bahkan dari mungkin beberapa kita udah mulai kehilangan pekerjaan kita, bisnis hilang, turun 50-40%, bahkan dan mungkin tinggal 10%. Lalu kita mulai bilang, kenapa sih Tuhan seperti ini? Ya, bahkan kemarin ada yang share sama saya, dia bilang gini, Han, Tuhan Yesus itu dahsyat, dia bilang. Tuhan Yesus itu luar biasa. Yes, saya bilang. Kalau Tuhan mau satu hari dia beresin nih corona, beres nggak? Beres. Tapi kenapa yang nggak beres-beres? Saya cuma ngomong sama dia gini. Tuhan mengizinkan satu perkara untuk kita lebih terus atau lebih bergantung kepada Dia lebih lagi. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sampai satu titik nanti engkau akan melihat Tuhan membalikan segala sesuatunya. Teman-teman dikasih dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami perkara itu. Ya. Mengalami bukan cuma di Bandung, di Palembang juga, di Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, perkara ini boleh terjadi. Tapi saya cuma mau bilang,
sebuah perkara, sebuah masalah adalah sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk tolong hidup kita. Haleluya, saudara. Ya, sebuah masalah atau sebuah perkara, sebuah pencobaan adalah sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk tolong hidup kita. Ya, saat masalah itu muncul, saat pergumulan itu muncul, kita baru bergantung lebih sama Tuhan. Karena saat tidak ada masalah, kadang-kadang kita nggak bergantung sama Dia. Nah, tujuan Tuhan mengizinkan masalah untuk mempurify kita itu apa? Kalau kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 7, mari kita lihat sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 7. Oke, sudah dapat 1 Petrus 1 ayat 7? Oke. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, sudah sangat jelas ya, bahwa apa yang terjadi hari ini itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Pencobaan, masalah, pergumulan, itu sedang Tuhan izinkan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Di dalam versi bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Such trials so proven character of your faith, which is more valuable than gold. Dikatakan bukan cuma kemurnian, tapi dikatakan proven character of your faith. Membuktikan bagaimana karakter dari imannya kita, saudara. Banyak orang bisa bilang haleluya waktu dia sukacita. Banyak orang bisa bersorak-sorai, bertepuk tangan, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana karakter imannya. Tapi lewat perkara, lewat pergumulan, pencobaan, Tuhan ingin lihat karakter iman kita itu seberapa jauh kita mengasihi Dia. Tadi Anda nyanyi puji-pujian lagu yang bilang, aku tetap mau setia, aku tetap mau mengasihi Tuhan. Nah, untuk bisa setia mengasihi Tuhan, harus ada sebuah pemurnian yang dilakukan. Tidak mudah saya mau katakan memang. Tapi mari kita lihat nanti, kenapa sih ya Tuhan mengizinkan hal itu, saudara? Kenapa? Nah, mari kita lihat ada 3 langkah dari sebuah proses pemurnian emas. Ya, ada 3 langkah, saudara. Langkah yang pertama, proses itu waktu tanah atau biji emas itu didapatkan, mulai dipisahkan, saudara ya. Dipisahkan dulu yang pertama. Dari biji emas itu dipisahkan dari pasir dan kerikil dengan menggunakan air. Ya, dengan menggunakan air. Nah, apa maksudnya? Saudara, waktu kita belum bertobat, lalu waktu Yesus menangkap hidup kita, menjadi anaknya, kita mulai ditebus. Ya, waktu kita buka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bicara proses yang pertama. Kita dipilih, lalu dibersihkan, saudara. Di dalam rahmat pembaptisan dalam kuasa Roh Kudus. Mulai dipisahin tuh. Pasir mulai dipisahin, kerikil yang ada di hatinya kita mulai Tuhan pisahin tuh ya dengan rahmat pembaptisan. Hal-hal yang tidak menyenangkan, nggak kudus mulai Tuhan pisahin, saudara. Ya, di situ. Itu tahap pertama. Sama waktu bongkahan tanah itu didapetin, mulai disiram sama air. Ya, tanah yang ada kandungan emasnya mulai disiram sama air. Mulai biji emas tuh dilihat, ini ada nih. Mulai dipisahin. Ya, disiramin. Nah, apakah berhenti sampai di sana? Enggak, saudara. Karena belum didapetin emas yang murni. Baru kelihatan dikit-dikitnya. Nah, waktu kita baru bertobat, Tuhan mulai proses hatinya kita. Baru mulai kelihatan nih, yang ini nggak menyenangkan. Udah mulai Tuhan mulai pisah-pisahin, saudara, dari hidupnya kita. Dan di situ baru kelihatan belum benar-benar murni, saudara. Nah, tahap kedua, di situ mulai ditambahkan sebuah cairan logam yang namanya merkuri.
Ini ditambahkan kepada emas yang tadi sudah disiram sama air. Sehingga apa? Sehingga emasnya menjadi rapuh. Ya, menjadi rapuh. Nah, supaya mudah mulai, kalau rapuh itu mudah juga dibentuk, saudara. Ya, menjadi mulai lembut ya di situ. Nah, masalah atau pencobaan seperti air raksa, merkuri itu kan air raksa ya, itu mulai masuk dalam hidupnya kita. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk hatinya kita di situ. Supaya mulai lembut. Ada bagian-bagian yang mungkin keras. Ada yang lewat perkara tertentu, Tuhan mulai bentuk di situ. Masalah mulai masuk. Supaya bentuk hati kita menjadi lembut. Supaya mulai mudah untuk dibentuk, saudara. Berhentikah di situ? Tidak. Tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini tahap yang paling lama dan tidak menyenangkan. Apa yang terjadi? Mulai dibawa ke sebuah tungku pembakaran yang saya baca di situ katanya bisa sampai 1000 derajat Celcius, dipanasin terus-menerus. Ya. Sampai kapan? Nanti ada waktunya. Kenapa perlu dipanasin? Kan tadi merkurinya udah masuk tuh yang tadi di tahap kedua. Nah, lewat pembakaran ini dikatakan di situ merkuri dan berapa hal yang lain yang tidak berkenan lagi, yang tidak bagus atau mengganggu daripada kandungan emas ini, yang sudah lengket, itu mulai lepas, saudara. Ya, mulai lepas. Sampai kepada sebuah titik nanti. Proses yang terus-menerus terjadi, yaitu pembakaran itu membuat emas itu menjadi murni dan sang pemurni, ya, sang pemurni atau orang yang sedang membakar emas itu, dia bisa melihat gambaran dirinya pada bongkahan emas yang sudah murni. Yang menarik adalah proses yang ketiga, saudara. Tidak menyenangkan memang, saudara, tidak. Tapi yang menarik adalah proses ini. Seringkali waktu masalah itu muncul, pencobaan itu muncul, saya percaya setiap daripada kita terus mencari Tuhan. Tapi mungkin kita mengalami sama yang seperti Ayub. Semakin kita mencari Dia, semakin kita berdoa, kenapa rasanya Tuhan semakin jauh, kita belum melihat jawaban, bahkan mungkin kita berpikir tidak ada jawaban untuk perkaranya kita. Dan ada daripada kita berpikir, Tuhan telah meninggalkan kita. Tapi yang menarik pada waktu saya membaca cerita ini atau membaca proses ini, dikatakan sang pemurni yang sedang membakar emas itu tidak meninggalkan emas yang sedang dibakarnya. Dia duduk di samping tungku. Ya, dia duduk di samping tungku, dia jaga nyala apinya dengan standar yang ada, dia dia amati setiap proses dan dia menunggu dengan sabar sampai sebuah titik atau sampai wajahnya bisa dilihat dalam emas yang begitu murni. Artinya apa? Mungkin kita merasakan Tuhan meninggalkan kita hari-hari ini. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan sedang tidak peduli dengan hidupnya kita. Mungkin kita merasa Tuhan tidak dengar. Tapi kabar baiknya adalah Sang Pemurni yang adalah Allah sendiri. Dia tidak pernah beranjak pada waktu proses pembakaran itu dilakukan. Dia ada di sampingnya kita. Dia lihat terus dengan sabar. Dia tahu waktu kita sedang teriak. Dia tahu waktu kita sedang komplain. Dia tahu kita menangis. Dia tahu kita ada sebuah titik kadangkala menyerah. Tapi dia tetap ada sebenarnya. Terus dia dampingin kita sampai dia lihat gambarnya di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Waktu saya baca cerita ini, saya lihat amazing.
Kenapa seringkali kita tidak melihat Tuhan dalam proses ini? Karena kita lebih berfokus pada masalahnya kita. Saudara, Paulus dan Silas mengalami hal yang sama. Waktu mereka di penjara dan ditaruh di tengah penjara itu, mereka bisa komplain sama Tuhan. Mereka bisa bilang, Tuhan kami bicara tentang Tuhan, kami bicara tentang kebenaran, tapi kenapa hari ini kami harus dipasung, kami harus didera? Tapi mereka tidak pilih itu. Mereka memilih untuk mencoba, saya katakan, menaikkan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Karena mereka sedang melihat ada proses pemurnian yang sedang mereka lakukan. Saat mereka mulai menyembah Tuhan, saudara, Tuhan turun tangan untuk setiap perkara mereka. Tuhan bebaskan mereka dari pencobaan-pencobaan itu. Karena kalau kita baca dalam firman Tuhan, dia nggak pernah tinggalkan. Pada waktu kita dicobai, dia akan berikan jalan keluar buat kita. Dan pencobaan yang kita alami kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13, tidak akan pernah melebihi kekuatannya kita. Saya bayangin mungkin waktu itu kalau NDC sudah ada di zamannya Paulus sama Silas, mereka nyanyi bilang gini, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Saudara, mereka mengalami proses itu sampai melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudara tahu kenapa burung elang itu burung yang luar biasa? Dan di dalam Alkitab dikatakan di situ ya, Raja Wali juga, saudara. Ya, Raja Wali. Bagaimana Tuhan menaruh burung itu menjadi burung yang luar biasa. Raja Wali itu bersangkar, bukan bersangkar, saudara. Dia buat tempat di mana dia bersarang. Kalau bersangkar itu burung pipit, saudara. Ya, Dia buat tempat di mana dia bersarang di atas gunung yang paling tinggi di tebing-tebingnya, saudara. Ya, paling tinggi bicara soal dia dekat dengan Sang Pencipta. Ya, Raja Wali itu begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, lalu di sarangnya, waktu dia mulai punya anak, sarangnya bukan terbentuk dari sebuah ranting yang soft, tapi ranting yang berduri, tapi mulai ditutup dengan kulit-kulit hewan oleh induk dari Raja Wali tersebut. Lalu waktu anak Raja Wali tersebut mulai menetas, induknya kasih makan, mereka nyaman dengan kondisi itu, saudara. Mereka dipisahkan dari burung-burung yang lain, nggak ada yang ganggu sama sekali. Ya, karena mereka bersarang tempat yang paling tinggi. Tapi pada waktu tertentu, anak-anak Raja Wali ini dipaksa keluar sama induknya, maka sarang yang nyaman itu mulai dibongkar sama induknya, kulit-kulit hewan itu mulai dibuang dari sarang itu, dan anak Raja Wali itu mulai merasakan duri-duri yang tajam mulai menusuk mereka, lalu ibunya membongkar sarangnya dan membuang mereka jatuh. Pada waktu proses itu di mana bulu mulai tumbuh, ya, di anak Raja Wali tersebut, bulu-bulu di sayap mereka mulai tumbuh, mereka tidak mengerti. Karena selama ini mereka hanya diberi makan. Tapi waktu dilempar dari atas, kalau anak Raja Wali itu bisa bilang, Mama, kenapa hari ini stres ya kira-kira? Ngapain lempar-lemparin kita dari atas? Tapi sebelum mereka jatuh ke tanah, induk Raja Wali akan mulai mengangkat mereka dan menatang mereka di sayapnya kembali, mengangkat dia ke atas lagi. Cukup? Tidak. Bukan dibawa ke sarang yang baru, tapi dilempar lagi, saudara. Sampai kapan? Sampai anak Raja Wali belajar mulai rentangkan kedua sayapnya, lalu mulai mengepak-ngepakkannya, dan akhirnya mereka terbang. Saudara, pencobaan yang Tuhan izinkan, itu Tuhan pakai supaya kau merentangkan sayap imanmu untuk terbang mengatasi setiap masalahmu bersama dengan Tuhan. Ya, lagunya kan ada, ku kan terbang tinggi
bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Saudara, Tuhan sedang membawa kita untuk merentangkan sayap kita. Dia sedang murnikan hidupnya kita. Dia sedang murnikan imannya kita. Supaya kita bisa kuat dan merentangkan sayap iman kita untuk terbang bersama-sama dengan Dia. Dan lewat pencobaan, lewat pemurnian, Tuhan sedang membawa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ada sebuah statement atau sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan, A.W. Tozer. Dia bilang gini, Allah tidak pernah memakai siapapun secara luar biasa hingga ia menguji mereka secara mendalam. Kalau engkau ingin hidupmu dipakai Tuhan luar biasa, saudara, nggak ada cara lain lewati proses pemurnian. Kalau engkau ingin Tuhan pakai hidupmu dengan dahsyat, nggak ada cara lain, saudara, lewati proses pemurnian bersama dengan Tuhan. Saya akan cerita, mungkin berapa daripada Anda sudah pernah mendengar ini waktu saya bawa di Bandung. Rasanya saya pernah cerita, tapi saya lupa di PD mana. Ya, kejadian ini mungkin sudah sekitar 15 tahun ke atas lah, saudara. Waktu saya melihat bagaimana mulai Tuhan panggil hidup saya melayani Dia, lalu Tuhan bawa saya dari satu tempat kepada tempat lain. Tanpa saya sadari, saudara, saya jadi satu pribadi yang sombong sekali. Nah, orang-orang yang seperti ini seringkali Tuhan izinkan dimurnikan untuk supaya Tuhan bisa melihat gambaran itu dalam dirinya kembali. Satu waktu bersama dengan beberapa teman, kami konvoi sekitar 3 mobil menuju Lampung untuk liburan. Baru 2 jam keluar dari, enggak sampai 2 jam lah ya, 1,5 jam sekitar dari Palembang. Mobil yang saya kendarain itu terbalik, saudara, karena ban mobil saya jatuh ke badan jalan, lalu saya kaget, lalu saya banting setir langsung ke kanan. Dan apa yang terjadi? Bukan balik ke posisi normal, tapi saya menyeberang jalan itu lalu terjun ke lembah, tapi nggak begitu dalam. Di situ ada rumah penduduk juga, menyerong ke kanan, lalu menghantam sebuah pohon dan mobil saya terbalik 3 kali, lalu kembali pada posisi semula. Saya bisa merasakan bagaimana kaca depan mobil saya itu hancur, lalu pasir, batu, debu masuk semua. Teman-teman, saya ada nomor 2, nomor 1, saya di nomor 2, ada 4 mobil. Yang lain pada berhenti. Mereka sudah melihat kondisi itu, mereka bilang, mati nih, mati. Ya, film barat, stuntman, saya nggak kalah, saudara, waktu itu. Tapi saya nggak pengen itu terjadi lagi. Ya, dan udah bener-bener mobil tuh kiri kanan hancur, atap juga penyok. Pertanyaan saya satu. Saya bertanya sama Tuhan cuma satu waktu itu awalnya. Kenapa ya Tuhan hal ini terjadi? Bukankah pertanyaan yang sama sering kita tanyakan pada Tuhan saat pencobaan, masalah, pergumulan itu terjadi? Kenapa ya? Lalu saya mulai dengan alasan yang lain. Saya kan udah pelayanan Tuhan. Saya kan udah ikut Tuhan. Kurang apa? Ya kurang ajar, saudara, karena saya tanya itu, saudara. Ya. Lalu kami ke Lampung. Kondisi juga keluarga saya mengalami luka. Kami teruskan liburan di situ. Waktu karena sudah tidak ada dokter, karena itu Idul Fitri. Kami ke pantai tetap. Lalu saya berjalan dengan anak saya. Di pantai saya memegang tangannya, saudara, berjalan. Pertanyaan-pertanyaan muncul dalam hidup saya. Saya baca Alkitab,
Saya nggak merasakan sebuah rema di sana. Saya merasa Tuhan diam. Saya merasa Tuhan tidak bicara sedikit pun. Lalu saya dengan anak saya berjalan di pantai, lalu ombak mulai menerpa kaki saya, menerpa kaki anak saya. Tiba-tiba di situ ada sebuah suara. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun yang sedang menerpa hidupmu, aku tetap Tuhan yang bersama dengan engkau. Apakah saya mendengar suara itu? Yes. Tapi apakah saya menerima? Tidak. Akhirnya sampai berapa hari kemudian, kami balik ke Palembang. Lalu saya ke gereja, diajak untuk ke gereja, tapi sebenarnya saya enggan. Tiba-tiba, tapi saya juga bingung waktu itu, kenapa akhirnya saya datang ke gereja itu dan duduk tepat di depan salib. Tapi waktu saya masuk gereja itu, saya cuma bilang seperti, Tuhan, saya nggak tahu kenapa saya masih di sini ya. Tapi ya sudahlah, saya ada di sini, saya mau berdoa. Tapi semua pergulatan, semua kondisi iman yang satu tidak menentu masih ada dalam hidup saya. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Saya bilang Tuhan terima kasih ya. Tuhan tuh kayak itu saya bilang tadi sang pemurni nggak pernah beranjak waktu kita merasakan proses pemurnian itu. Tuhan nggak pernah tinggalin. Waktu saya balik ke rumah, teman-teman pada datang, saudara. Dan itu luar biasa. Di rumah, waktu saya ada, lalu teman-teman datang. Saya ngerasain cinta Tuhan, tiba-tiba turun. Buat saya nangis. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi hari itu saya merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya mereka. Dan Tuhan memang nggak pernah tinggalin. Saya mulai flashback, saudara. Saya mulai flashback waktu kami pulang. Waktu pulang kan mobil saya hancur, masih di tempat di dekat rumah penduduk. Dan tidak bisa diangkat. Karena itu ada turun di bawah lembah itu. Tapi waktu saya lewat, saya kembali turun dan saya melihat. Di situ ada sebuah pohon yang melintang. Dan orang-orang pada bilang, Bapak nabrak ini, Pak. Kalau Bapak nggak nabrak pohon ini dulu, Pak. Bapak akan langsung nabrak pohon yang di depan itu, Pak. Biasanya akan balik lagi ke mobil Bapak, pasti habis, Pak, dia bilang. Dari situ saya nyadarin, Tuhan masih jagain, saudara. Kalau saya nggak langsung nabrak pohon yang satu lagi, hari ini saya nggak bisa ngomong soal ini, nggak bisa ketemu dengan teman-teman yang di Bandung. Saya udah rest in peace, saudara. Ya. Nah, di situ saya merasakan, lewat setiap pencobaan, Tuhan tuh tetap masih ada. Masih bersama kita. Lewat setiap pemurnian yang Tuhan izinkan, Tuhan masih sama kita. Walaupun saat-saat pemurnian itu, saat-saat pembakaran itu terjadi atas imannya kita, adalah saat-saat yang sangat tidak menyenangkan. Sungguh saya katakan, tidak menyenangkan. Tapi saat kita mau membiarkan atau merelakan diri kita mengalami proses itu, maka Tuhan akan mendapatkan hambanya yang dia akan pakai luar biasa, saudara. Karena dia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya tidak pernah tahu pergumulanmu apa. Tapi dengan sebuah tema ulang tahun yang purify, saya percaya 25 tahun bukan waktu yang singkat ya. 25 tahun sudah menjadi seorang pribadi yang dewasa. Nah, pribadi yang dewasa ini memang perlu dipurify sama Tuhan. Supaya apa? Lebih dewasa lagi, saudara. Supaya hidup kita sungguh boleh dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya kan? Saya percaya tadi A.W. Tozer bilang apa? Allah tidak pernah memakai siapapun secara luar biasa hingga ia menguji mereka secara mendalam. Tujuan dari semua ini, Tuhan ingin pakai hidupmu luar biasa. Menjadi berkat atas kota Bandung, menjadi berkat dalam keluargamu, di kampusmu, dimanapun kau berada. Teman-teman dikasih dalam Tuhan,
Biarlah kita belajar lewat proses pemurnian ini. Semakin bergantung, semakin percaya, semakin berserah. Kenali karakternya Tuhan. Saat kita gagal mengenali karakternya Tuhan, kita gagal masuk dalam pemurnian itu. Tapi saat kita mengenal karakternya Bapa yang tidak pernah tinggalin, yang terus dan bahkan dikatakan sabar, saudara, menunggu proses kita itu dimurnikan, Tuhan sabar banget. Ya, tiap orang berbeda. Tapi waktu kita mengizinkan semua itu, mengenal karakternya Allah, kita akan lulus dalam proses pemurnian itu. Untuk supaya apa? Dikatakan supaya kita beroleh puji-pujian di 1 Petrus 1 tadi, ayat 7 tadi bilang, dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Malam hari ini, di hari ulang tahun ini, yuk kita berikan hati kita sama Tuhan sekali lagi. Kita mau bilang, purify my heart, Lord. It's not easy, but kita pengen belajar untuk supaya boleh masuk dan merelakan hati kita supaya dimurnikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar sama-sama tentang sebuah proses pemurnian. Dan mungkin hari ini kami bukan lagi belajar itu, tapi kami sedang mengalami hal itu Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan beri kami pengharapan untuk tetap percaya bahwa apa yang sedang Tuhan izinkan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, untuk membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan akhirnya menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan mau pakai hidup kami, Tuhan mau murnikan kami. Maka itu hamba minta Roh Kudus malam hari ini, berikan kuasa-Mu, berikan pengurapan-Mu Tuhan untuk kami bertahan, untuk boleh sampai timbul menjadi seperti emas, seperti Ayub katakan. Berkati kami semua. Kuasa-Mu turun menjamah kami. Kuasa-Mu turun mendampingi kami. Sehingga sungguh kami beroleh puji-pujian, kemuliaan, hormat sampai kedatangan-Mu Tuhan nanti. Allah Roh Kudus, bagian hamba sudah selesai. Hamba percaya bagian-Mu akan terus berproses bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan, kami sungguh Kau berikan kuasa dan kemenangan untuk melewati semua proses ini. Dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya kembalikan pada host, silakan. Oke, terima kasih banyak Ko Johan untuk firman-Nya malam hari ini. Sungguh memberkati kami semua. Teman-teman, kembali saya mengucapkan selamat datang. Saya baru sempat lihat Zoom-nya dan saya senang sekali melihat ada beberapa alumni Sanmar, ada teman-teman Sanmar ketika zaman saya baru masuk Sanmar. Welcome semuanya, ini Sanmar, rumah kita senantiasa menjadi rumah rohani kita, tempat yang akan selalu berarti buat kita. Amin. Saat ini ada persembahan yang sangat menarik nih dari salah satu alumni, kita bilang alumni ya, dari alumni umat PD Sanmar Angkatan Awal. Yuk boleh kita mau berikan aplaus dari rumah masing-masing untuk Kau Audi. Kau Audi ini adalah keyboardis pertama PD Sanmar loh teman-teman. Oke. Sekarang kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada PD Sanmar yang ke-25 tahun. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama dengan Bunda Maria selalu menyertai perjalanan PD Sanmar ke tahun-tahun selanjutnya, senantiasa menjadi garam dan terang
untuk kemuliaan Tuhan. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Lagi dong, lagi satu lagu lagi. Kayaknya nyiapinnya cuma satu loh kita. Satu lagi dong, satu lagi. Lagu apa ya? Teksnya tapi nggak ada ya? Nggak mau cikanya. Nanti ulang tahun yang ke-50 kalau kita masih ada. Ya, saya kembalikan ke host. Selamat ulang tahun PD Sanmar. Sawer dulu, Fit. Tepuk tangan, woi, tepuk tangan. Oke. Ya. Thank you so much, Kak Odi dan Cicika. Saat ini, buat teman-teman yang belum tahu, saat ini mereka menjadi pewarta di BPK PKK Kuskupan Bandung. Dan saya dengar-dengar nih katanya Kak Odi dan Cicika ini bertemu jodohnya ketika di PD Sanmar. Teman-teman PD Sanmar yang ketemu jodohnya ketika di PD, boleh dong lambaikan tangannya di Zoom. Saya tahu dong ada beberapa di PD ya. Buat teman-teman yang belum ketemu jodohnya, tungguin aja. Siapa tahu besok-besok langsung ketemu ya di PD. Rajin-rajin datang PD. Dan saat ini masih ada persembahan menarik lainnya juga dari angkatan awal PD Sanmar. Yuk kita dengarkan kisah mereka yang ketika saya dengar, aduh sungguh menyentuh hati saya loh teman-teman. Trial. Boleh ditayangkan? Trial. Trial. Nggak ada suara.
Trial. Harus share computer sound kayaknya. Trial. Trial. Share komputer soundnya belum diklik tuh. Kita hebat atau karena kita bisa, tapi justru karena kita tidak mampu dan Tuhan yang bekerja. Mulai pada saat persekutuan doa ini terbentuk di Gema hingga akhirnya pindah ke katedral. Dan pada saat persekutuan doa kami diminta untuk mengadakan kebangunan rohani KRK pertama untuk kapasitas 1.000 orang. Hingga tahun berikutnya di KRK kapasitas 5.000 orang. Tuhan menunjukkan kepada saya semuanya itu hanya karena karya Tuhan belaka. Saya berdoa waktu itu untuk adanya sebuah persekutuan doa muda-mudi melalui doa novena 3 Salam Maria. Terbentuknya PD muda-muda ini bukan hanya karena doa saya sendiri, tapi karena doa banyak orang. Namun pada saat terbentuknya PD Sanmar ini yang berjatuhan pada tanggal 8 September bertepatan dengan kelahiran Bunda Maria, ini menjadi jawaban doa bagi saya. Dan pada waktu kita mengadakan KRK yang pertama, pada saat kita lihat gedungnya untuk 1.000 orang, saya mimpi buruk, tidak ada yang hadir. Dan Suster Viani yang merupakan pembicara KRK saat itu, bilang kepada saya, Sisil, kamu butuh berapa orang yang hadir? 1.000 orang, Suster. Suster bilang, kamu minta kepada Tuhan 1.000 orang. Waktu pas KRK berlangsung, Suster Viani datang, saya bilang, Suster Viani 1.000 orang hadir. Suster Viani bilang, tahun depan kamu minta untuk 5.000 orang. Saya ketawa waktu itu, 5.000 orang. Tapi tahun depannya kita KRK 5.000 orang hadir. Begitulah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, bukan karena kita pintar atau karena kita bisa, justru karena kita tidak mampu. Dan bersama ini saya juga ingin mengucap terima kasih kepada semua adik-adik yang telah melanjutkan melayani kaum muda di Bandung ini melalui PD Sanmar. Semoga selalu bersemangat untuk melayani setiap jiwa yang merindukan Tuhan. Amin. Viva PD Sanmar. Shalom semuanya. Nama saya Aang Daniel dan sekarang saya tinggal di Washington DC di Amerika. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk PDKK Santa Maria Bandung, di mana saya mengenal Kristus dan menjadi Katolik lewat PDKK Santa Maria. Saya aktif tahun 96 sampai 99. Sampai sekarang masih keep in touch dengan teman-teman yang saya kenal di sana, yang teman-teman sepelayanan bareng. Dan saya juga ketemu istri saya di PDKK Santa Maria. Jadi PDKK Santa Maria selalu akan punya tempat istimewa di hati saya. Ya, seperti saya bilang, saya mengenal iman Katolik dan belajar tentang bagaimana melayani, bagaimana makin bertumbuh dalam iman lewat PDKK Santa Maria. Jadi setiap minggu saya selalu rindu, itu saat-saat yang dinantikan buat saya tiap hari Jumat sore itu berkumpul dengan teman-teman semua, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan selepas dari Santa Maria, waktu sudah saya lulus kuliah, kemudian kerja dan udah gitu balik lagi ke sekolah sampai di Amerika, ada selalu kerinduan itu selalu ada buat mencari Tuhan, mencari komunitas untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama, itu selalu ada. Jadi mungkin sekarang pelayanannya udah nggak kayak dulu, kita udah kerja, udah punya keluarga, emang waktu lebih terbatas, tapi itu akan selalu membawa kita, saya dan istri saya juga membawa keluarga ingin semakin dekat dengan Tuhan. Ya, itu aja. Selalu melayani, tetap semangat, dan biar semuanya hanya untuk Tuhan. Amin.
Shalom teman-teman PDKK Santa Maria. Nama saya Elvi, saat ini saya tinggal di Melbourne, Australia. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua teman-teman PDKK Santa Maria. Saya tergabung di PDKK Santa Maria tahun 1995 dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya diberkati Tuhan luar biasa karena melalui PDKK Santa Maria saya boleh bertumbuh di dalam iman. Saya belajar melayani Tuhan. Saya belajar hidup berkomunitas. Dan saya katakan juga bahwa PDKK Santa Maria saat itu adalah keluarga kedua saya. Karena saya bukan asli Badung, saya dari Jakarta. Tapi saya merasakan support, dukungan doa, bantuan dari teman-teman saudara seiman di dalam PDKK Santa Maria saat saya mengalami kesulitan. Saya teringat akan satu pujian dan saya percaya teman-teman juga sudah tahu yang berkata seperti ini. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Saya berdoa agar komunitas PDKK Santa Maria selalu diberkati Tuhan, selalu menjadi terang dan berkat Tuhan, sehingga setiap orang yang datang ke PD sungguh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Maju terus bersama dengan Tuhan, melayani di dalam Tuhan, dan God bless you all. Hai, Shalom. Shalom. Teman-teman atau adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Sampono. Saya dulu koordinator di PDKK Santa Maria tahun 95 sampai 97. Nah, ini istri saya. Halo, nama saya Yosi. Saya bergabung dalam PDKK Santa Maria sejak tahun 1996 dan saya menjadi koordinator pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Ya, tahun 2003 kita married dan sekarang kita tinggal di Jakarta. Saya sih masih follow loh IG-nya PDKK Santa Maria dan ya sungguh berkat luar biasa kalau boleh diingat-ingat dulu di mana PDKK bisa lahir. Buat saya sungguh campur tangan yang luar biasa lah, dari itu benar-benar buah kerinduan dari banyak teman-teman dulu, teman-teman seangkatan saya, kemudian juga banyak romo-romo yang rindu ada sebuah PD muda-mudi di Bandung, dan juga banyak sekali para orang tua waktu itu yang support. Jadi saya benar-benar percaya PDKK Santa Maria lahir karena sungguh Tuhan yang punya kerinduan untuk muda-mudi di Bandung. Jadi kalau sekarang bisa sampai umur 25 tahun, pasti saya percaya itu karena penyertaan dari Allah Putra, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai PDKK Santa Maria. Suka dukanya gimana dulu di PD? Ya, suka dukanya saya terus terang merasa lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Karena pertama saya berkumpul bersama teman-teman dalam satu kelompok besar dan itu kita dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan itu sungguh adalah berkat yang luar biasa buat kita. Untuk dukanya sendiri memang kadang-kadang kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk pelayanan, tapi saya percaya bahwa itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih buat saya dan buat keluarga kami. Sekarang ya kita juga bersyukur masih boleh pelayanan di komunitas dan juga di lingkungan paroki kami. Tapi itu semua juga karena ya kami percaya karena sejak muda dulu kami boleh bertumbuh di PDKK Santa Maria. So buat teman-teman semua sekarang yang masih gabung di PDKK Santa Maria, juga buat semua pengurus dan pelayan, maju terus. Tetap semangat. Happy Silver Anniversary PDKK Santa Maria Bandung. God bless you. Halo semuanya, saya Monique Tulus.
saya mau mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-25 untuk Persekutuan Doa Muda-Mudi Santa Maria di Kota Bandung yang tercinta. Selamat ya buat teman-teman dan adik-adik yang terutama saat ini masih aktif melayani. Tentunya kalian semua telah dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya, dan saya percaya bahwa kalian sudah menjadi berkat buat banyak kaum muda di Kota Bandung. 25 tahun yang lalu, saya pun bersama teman-teman sangat-sangat senang telah Persekutuan Doa Muda-Mudi yang pertama di Kota Bandung. Itu bukan karena kepintaran kami, tapi itu semata-mata hanyalah anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan yang untuk melayani di tempat ini. Memang tidak lama saya aktif di PD Sanmar ini, karena saat itu saya sudah mulai bekerja, dan 5 tahun kemudian saya pindah ke Jakarta sampai hari ini. Tapi banyak sekali pengalaman berharga, pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya saat itu. Sisil, teman saya waktu itu, selalu bilang sama saya, gue tuh amazed lah sama lo yang pemalu, yang diem, tapi bisa jadi worship leader saat itu. Ya saya juga, kalau saya menyadari ya memang iya juga sih, kayaknya aneh gitu loh. Saya kok ya, maksudnya Tuhan memampukan saya saat itu untuk boleh melayani Tuhan, menjadi worship leader. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cintanya Tuhan sama saya. Saya boleh melayani Dia dengan sangat-sangat sukacita. Untuk itu ya, buat adik-adik semua yang masih melayani, pakailah talenta yang Tuhan berikan semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang, terutama buat teman-teman seusia kalian. Jadilah selalu berkat buat mereka, jadilah selalu teladan buat mereka dimanapun kalian berada. Jangkaulah banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, sehingga semua dapat merasakan betapa cintanya Tuhan kepada kita. Betapa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang bekerja buat kita. Sekali lagi selamat ya. Jadilah selalu teladan, teruslah selalu berkarya untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Shalom. Halo semuanya, Shalom. Wah, senang sekali, luar biasa bisa ketemu sama para leluhurnya PD Sanmar. Ada Pono, ada Monik juga. Lalu mereka semua ini senior-senior saya dulu waktu saya bergabung di PD Santa Maria tahun 97. Tahun 97 saya masuk bergabung di PD Santa Maria, terus kemudian ikut melayani di KRK yang pertama di Kolokdam, 1.000 orang, kasihnya sempurna. Lalu KRK yang kedua di Sabuga, pertama kali Sabuga dipakai untuk kebangunan rohani adalah sama PD Sanmar. So, ini sesuatu yang luar biasa. Dan sampai hari ini, Persekutuan Doa Santa Maria boleh berdiri, itu semua karena kasih Tuhan. Saya masih punya teman satu di PD Santa Maria, Ferdinand. Ferdinand sama Cika itu satu angkatan sama saya di PD Santa Maria. Kami jadi tim di tahun 99 ya, barengan, 98 atau 99 itu. Kita mulai jadi tim, dan ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Buat saya, PD Santa Maria
itu punya berkat kesulungan. Ya, kenapa? Karena ini PD Muda Budi yang pertama di BPK Bandung. Ya, belum ada PD Muda Budi lagi yang waktu itu, dan ini adalah awal mula kegerakan orang muda di BPK Bandung. Dan hari ini kita melihat bahwa ada banyak sekali leaders dari dari PD Santa Maria yang betul-betul jadi leaders di komunitas-komunitas yang lain. Mereka bisa jadi leaders bahkan di BPK. Dan saya percaya ini semua karena Tuhan. Apa yang dibangun, apa yang dibentuk di dalam proses di PD Santa Maria itu bukan sesuatu yang sepele, tapi ini sesuatu yang mengakar dan jadi berkat sungguh untuk begitu banyak orang. Sukses buat PD Santa Maria, selamat ulang tahun. Kalian luar biasa dan tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap jadi berkat. Terima kasih. Sama-sama. Cek. Kami dari PD Sanmar secara khusus mau minta Kok Krismanto untuk mendoakan kami dong Kok di PD Sanmar saat ini. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Teman-teman sekalian, kita arahkan hati pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun perjalanan Persekutuan Doa Santa Maria di Kota Bandung. Dari tempat ini, Tuhan memulai sesuatu yang luar biasa 25 tahun yang lalu. Mulai dari sekelompok orang, anak muda yang rindu untuk bersekutu bersama. Dan hari ini, persekutuan doa ini sudah menjadi berkat buat begitu banyak orang. Tuhan, kami rindu di usia yang ke-25 tahun ini lebih banyak mereka yang datang ke PD Sanmar bisa jadi berkat. Lebih banyak karya dari persekutuan doa Santa Maria ini berdampak buat Kota Bandung, berdampak buat orang-orang muda, dan menjadi berkat buat gereja. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang luar biasa sepanjang 25 tahun. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan terus memberkati persekutuan doa ini. Tahun demi tahun. Hingga pada saatnya nanti Tuhan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan lewat persekutuan doa ini. Kami tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak pergumulan, khususnya pada saat pandemi saat ini, buat tim PD Sanmar yang saat ini menjadi pengurus. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka hikmat, supaya mereka sungguh-sungguh boleh tahu apa yang mereka harus lakukan di kala yang penuh dengan kesulitan dan pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati para tim, beri mereka hikmat bijaksana, kuatkan dan teguhkan mereka. Jangan biarkan mereka tawar hati. Sertai mereka Tuhan. Dan biar Allah Roh Kudus mengurapi mereka satu demi satu. Sehingga mereka tetap kuat. Meskipun saat-saat ini segala sesuatunya sulit. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersuka cita malam hari ini. Untuk 25 tahun Persekutuan Doa Santa Maria. Kami serahkan hari-hari ke depan persekutuan doa ini ke dalam tangan penyelenggaraanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus.
Terima kasih banyak Ko Krismanto, dan saya mewakili PD Sanmar mengucapkan terima kasih juga kepada Ko Johan Wijaya yang sudah membawakan firman pada malam hari ini, untuk Ko Audi dan Cicika yang sudah memberikan persembahan pujian, dan juga untuk teman-teman kakak-kakak angkatan pertama PD Sanmar yang sudah memberikan sharing kesaksian yang sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Saya percaya lewat kesaksian-kesaksian yang tadi sudah kakak-kakak berikan, itu sungguh boleh menjadi berkat, sungguh boleh menjadi semangat buat kami adik-adik di PD Sanmar yang saat ini masih aktif. Ya teman-teman, ya sedikit kesaksian juga teman-teman, saya tidak bertemu jodoh di PD Sanmar, tapi PD Sanmar menjadi tempat yang sangat spesial buat saya. Kenapa? Karena ini adalah tempat rumah rohani yang membuat saya mengenal Tuhan Yesus, membuat saya sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Pertama kali merasakan kasih mula-mula. Dan itulah mengapa PD Sanmar pun selalu punya tempat istimewa di hati saya. Kalau sampai hari ini saya masih boleh melayani di PD Sanmar, walaupun usia saya juga udah agak-agak lewat ya sebenarnya untuk PD anak muda. Saya percaya bukan karena hebat saya, bukan karena kuat gagah saya, tapi hanya karena roh Tuhan yang memampukan. Buat teman-teman PD Sanmar yang lain, semoga kita selalu bisa semangat berapi-api untuk melayani Tuhan. Boleh jadi berkat buat Kota Bandung ya, amin. Buat orang muda Katolik, buat paroki kita di katedral saat ini, bahkan untuk setiap orang yang kita jumpai, kita boleh jadi garam dan terang. Amin ya teman-teman. Oke, aku mau kasih sedikit pengumuman. Untuk acara malam hari ini kita sudah selesai ya teman-teman. Pengumumannya minggu depan kita akan bertemu kembali, masih online. Pembicaranya nanti tunggu ya di IG PD Sanmar ya, masih tunggu konfirmasi. PD-nya kita setiap hari Jumat jam 7:30 malam ya teman-teman. Kalau hari ini kita mulai lebih pagi dikit aja. Teman-teman juga diundang hadir untuk kita berdoa bersyafaat bersama setiap hari Rabu jam 7:30 malam juga. Itu aja sih pengumumannya teman-teman. Oh ya satu lagi, untuk setiap persembahan kasih dan kolekte yang terkumpul pada malam hari ini, itu akan kita bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi saat ini ada beberapa teman-teman PD Sanmar yang mengalami kesulitan. Semua kolektor itu akan kita berikan untuk menolong teman-teman kita. Oke, itu aja sih teman-teman. Yuk saat ini kita mau doa penutup. Jangan bubar dulu ya teman-teman. Yuk kita mau kembali bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh Bapa kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap bimbingan-Mu, untuk setiap perkenanan-Mu Bapa, sehingga acara pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar Bapa, boleh berjalan dengan baik, dan kami semua sungguh boleh merasakan sukacita surgawi Bapa. Bapa kami mengucap syukur kalau Engkau memberikan kami PD Santa Maria Katedral ini Bapak sebagai rumah rohani, di mana kami punya komunitas yang saling mendoakan, saling menguatkan, dan komunitas yang membuat kami juga boleh semakin kenal dengan Engkau. Kami berdoa, kami mau melepaskan berkat untuk PD yang sungguh kami cintai ini, biar kiranya PD Santa Maria ini boleh semakin bertumbuh. Engkau yang boleh lipat gandakan Bapa setiap berkat-berkatnya, setiap karunia-karunianya Bapa. Engkau tumbuhkan buah roh Bapa di dalam PD kami ini Bapa, agar dimanapun kami berada Bapa, kami boleh jadi garam dan terang. Biar kiranya PD Sanmar Bapa boleh menjadi rumah rohani yang senantiasa hangat. Biar PD Sanmar boleh menjadi tempat untuk anak-anak Tuhan datang dan lebih kenal Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Bapak kami mengucap syukur untuk malam hari ini Bapak. Kami berdoa untuk Ko Johan yang juga sudah membawakan firman-Mu Bapak. Kami berdoa biar kiranya Engkau yang berkati ia secara melimpah dalam setiap aspek kehidupan. Engkau berkati pelayanannya Bapak. Engkau tambahkan, Engkau perlengkapi dia dengan segala apa yang dia butuhkan untuk melayani Engkau dengan lebih lagi. Berkati kesehatannya, Engkau lindungi dalam hari-harinya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Bapak. Dan dimanapun Ko Johan berada Bapak, biar kiranya pelayanannya juga boleh semakin memberkati Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi setiap umat PD Sanmar Bapak, baik bagi teman-teman kami yang sudah tidak aktif lagi di PD Sanmar dan sudah berumah rohani di tempat lain Bapak, untuk
kakak-kakak alumni Bapak, dimanapun mereka berada Bapak, kami berdoa biar kiranya mereka juga boleh senantiasa melayani Engkau dengan semangat yang berapi-api Bapak. Dan untuk umat PD Sanmar saat ini Bapak, biar kiranya Bapak Engkau yang jagai dan lindungi kami senantiasa Bapak. Engkau yang satukan hati kami, buat kami terus semangat untuk melayani Engkau Bapak, walaupun saat-saat ini tidak mudah Bapak untuk kami Bapak. Di tengah pandemi ini Bapak, ketika bahkan untuk berkumpul pun susah bagi kami Bapak. Tapi biar Engkau sendiri yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa. Kami tidak mau kalah dengan pandemi Bapa. Justru dalam kesulitan Bapa, biar kuasa-Mu yang boleh menjadi semakin nyata, kedahsyatan-Mu boleh semakin nyata. Supaya dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, kami justru boleh dimurnikan Bapa. Menjadikan kami lebih indah lagi Bapa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Bapa. Mungkin acara kami sudah selesai Bapak, tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak untuk setiap teman-teman yang juga masih melayani di PD Sanmar sampai saat ini. Biar kiranya Kau juga yang berikan kesetiaan kepada setiap mereka Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk tempat yang bisa kami pakai Bapak dan juga untuk setiap tim yang sudah mau memberikan waktu untuk melayani pada malam hari ini Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang Bapa. Engkau yang mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan anak-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami kembali Bapa di pertemuan ibadah kami selanjutnya, baik itu di doa syafaat kami, ataupun di persekutuan doa kami, ataupun di sel grup kami Bapa. Satukan hati kami, buat kami semakin mengasihi Engkau, buat kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami pun mau satukan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, Ko Ferdinand dipersilakan. Ya, teman-teman tahun PDKK Santa Maria yang ke-25 tahun. Ya, saya bersyukur buat support dari para alumni ya untuk Audi, Cika, terima kasih buat sumbangan lagu-lagunya ya, pujian penyembahannya. Ya, saya jadi teringat Audi ya salah satu pemusik pertama ya di PDKK Santa Maria, dan Cika adalah WL-nya. Terus tadi saya sempat lihat ada si Sisil ya sebagai founder, salah satu founder yang mendirikan PDKK Santa Maria. Juga ada Elvi ya, terima kasih juga untuk boleh memberikan kata sambutan ya. Ini salah satu WL yang cukup ya, saya juga belajar ya dari Elvi dan juga dari Mr. Aang yang mungkin udah ada ya, udah kabut ya. Terima kasih untuk Bro Aang ya, ini juga salah satu WL dari Sanmar ya, saya juga banyak belajar dari beliau. Terus tadi ada dua koordinator mantan dua koordinator kita, yaitu Sampono sama Yosi. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk memberikan testimoni untuk ulang tahun PDKK Santa Maria yang ke-25 ini. Dan sungguh ini menjadi satu kenangan yang luar biasa ya, karena ya saya juga dulu salah satu timnya Yosi ya kalau nggak salah. Kalau Sampono saya masih belum, waktu Sampono masih jadi koordinator kayaknya saya masih belum
belum melayani deh gitu. Saya masuk PD Santa Maria itu kurang lebih tahun 99 ya. Kayak Chris dulu yang masuk PDKK Santa Maria. Terus terima kasih juga tadi. Ya saya juga baru ingat ya, ada Monik ternyata ya. Saya lupa ya, ini siapa gitu. Ya ternyata saya baru ingat ya, ada Monik kok. Memang Monik itu hanya sebentar, jadi saya nggak terlalu ingat gitu. Tapi terima kasih buat kasih testimoni buat perayaan ulang tahun Sanmar yang ke-25 tahun ini. Terus tadi siapa lagi ya tadi? Sudah ya, sama Chris Manto ya bro, thank you ya buat selalu support ya, kasih support buat PDKK Santa Maria ya, dia selalu ngisi juga untuk menjadi pewarta, dan juga saya bersyukur juga buat teman-teman yang lain yang mungkin saya nggak mungkin teman-teman hadir di sini. Saya berterima kasih buat teman-teman alumni yang sudah meluangkan waktu dan juga memberikan testimoni dan kesaksian, dan sungguh buat teman-teman yang masih melayani di PDKK Santa Maria, yaitu boleh, saya rasa ini testimoni-testimoni dari kalian para alumni boleh memberikan kekuatan dan semangat buat teman-teman yang masih muda untuk tetap melayani Tuhan, baik itu yang masih ada di PD Sanmar ataupun yang sudah berkarya di dalam komunitas lain. Oke, sekali lagi buat teman-teman sekalian, terima kasih buat kehadirannya, buat Ko Johan ya. Shalom Ko ya, terima kasih buat firman-Nya, dan juga buat semua tim yang sudah mempersiapkan acara ini. Saya juga berterima kasih buat kepada kalian ya, sungguh kalian saya bersyukur untuk setiap support dan juga setiap kerja keras kalian di dalam mempersiapkan acara 25 tahun PDKK Santa Maria. Oke, dari saya hanya sampai sini saja. Saya kembalikan kepada host ya, Ci Maria, silakan. Terima kasih banyak Ko Ferdinand. Selanjutnya ada video persembahan dari Art Ministry Division, divisi terbaru di PD Sanmar ini. Selamat merayakan ulang tahun ke-25. Lost with a broken heart. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. Yuk mari teman-teman, sebelum kita berpisah satu sama lain, kita menaikkan pujian ini kembali. Kita mau bersinar, semoga PD Sanmar juga boleh senantiasa bersinar. Amin. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan.
Tuhan luar biasa. Semesta memuja, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hatiku menyembah, sungguh Engkau mulia, mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau mulia Tuhan, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Dia dahsyat, Dia bertahta dan senantiasa dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi minggu depan. Happy birthday PD Sanmar yang ke-25.